Men, kita lagi di rumah Bang Matomblo, men. Kemarin Bek siapa? Ompong, Tesen, Mak Danco apa Mak Dato itu mendatangi rumah Bang Matomblo ini. Mereka ingin memaksa kesembuhan dari kaki Mak Dato. Mudah-mudahan aja, men. Ini mungkin binatang ini, men, yang bisa. Nah, ini dia berbunyi, men. Mungkin binatang ini yang bisa menyembuhkan kaki Mak Dato, men. Biarkan saja kaki Mak Dato itu selamanya seperti itu, men. Kalau dia tidak mau berubah perilakunya, men. Ini kameramen, kita harus berusaha bersahabat dengan binatang-binatang, karena binatang ini juga makhluk ciptaan Tuhan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kita harus berbuat kebaikan, tidak terkecuali dengan binatang ataupun tumbuhan. Karena Aki meyakini tumbuhan, binatang itu makhluk-makhluk Tuhan yang selalu bersujud kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih taat dari manusia yang diberi akal dan pikir. Woi, Aku kira kawan datang ini. Ada apa kalau mau masuk rumah orang itu? apa? Ucap salam. Masuk rumah orang kenapa? Ini rumah Bang Matomblo. Aki lagi disuruh menjaga rumah Bang Matomblo karena kemarin kalian sudah datangi. Apa maksud tujuanmu masuk ke rumah Bang Matomblo tanpa salam, tanpa ini main dobrak saja? Perilakumu ini seperti apa, Brek? Balikin kendit saya. Balikin. Kendit? Balikin kendit kami. Kendit. Oh, ini kendit. Kendit. Ini kendit. Bisa main-main bersama. Kendit itu sudah berubah menjadi seperti binatang gakse. Kau ini mirip lama-lama seperti ini, Bek. Sudah, Bek. Saya bilang balikin tuh. Balikin. Ini lagi balikan. Dia sudah jadi seperti ini, Bek. Balik. Kekuatanmu sudah tidak ada lagi, Bek. Semenjak kendit lagi, Mak Danco itu sudah di netralisir lagi, pakai. Bahkan saat ini kalian seperti curut. Jadi hentikanlah, bro. Turunkan kaki kamu. Kenapa? Kurang ajar kau, Bek. Kurang ajar kau, Bek. Itu sangka dari binatang ini. Binatang kurang ajar kau. Main tidak ada sopan santun kamu di sini. Lebih mulia binatang ini daripada kau, Bek. Tahu? Jadi maksud kau, tujuanmu hanya untuk mengambil kendit. Kendit sudah tidak ada di kami. Sudah kami buang ke laut. Biar kekuatan kalian seperti tikus god. Mak Danco tewas. Beginikah cara kau di rumah orang baru? Di rumah Bang Matomblo? Saya bisa sopan-sopan kalau kamu nggak ketawa-ketawa. Jangan ketawa-ketawa, serius. Ini kamu kaki. Kakimu. Itu mau. Ini apa kendit yang kau kalian banggakan? Tidak ada lagi kendit di kami. Kenapa? Kalian merindukan kendit kebanggaan kalian itu. Ternyata kalian ini bodoh, Bek. Meminta kesembuhan dari kaki Mak Danco, Mak Dato katanya. Tapi ketika kekuatan kalian sudah diambil, tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian yang petarung sejati, hei kesatria, balikin kendit. Jangan curang, hei. Balikin kendit kami. Kita bertarung secara duel. Kami bukan orang bodoh, Bek. Ingin mengembalikan kendit sama saja menebar permusuhan lebih dalam lagi. Biarkanlah kendit itu di tempat yang aman dan kalian berubahlah perilaku kalian. Sudahlah, Bek. Daripada kamu masang muka sangar, aku tidak ada takutnya dengan kau, Bek. Jangan saya pikir kamu takut. Saya takut sama kamu, ya. Gak ada takut. Gak peduli saya pusaka ini, ya. Gak peduli kau. Ini tidak peduli kau. Tadi Aki mengajarimu cara untuk menghargai orang lain, tapi kau tidak pernah menghargai. Kau datang masuk menggedor pintu. Orang seperti kamu tidak perlu. Kamu dihargai. Jangan-jangan kau ini sengaja diutus dari. Sengaja kau, Bek. Itu binatang harus dihargai, Bek. Dia lebih taat dari kau sebagai manusia. Dia selalu bersujud dengan yang Maha Kuasa, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diturunkan dari Yang Maha Kuasa ke muka bumi melalui binatang tersebut.
Kalian tidak pernah bersyukur, hanya hawa nafsu, hanya Sekali, banyak bacot sekali kamu sangat. Hah? kurang ajar kau. Semakin brutal kau di sini. Saya bilang pulangin ke dia. Tadi saya ada di depan. Kendit. Balikin. Ini. Mana, oh iya, mana Kendit? Ini Kendit. Ini ambil, terima Kendit. Jangan main-main kau. Ini agak berat Kendit. Oh, ini masih ini Kendit. Kendit yang kau banggakan. Kenapa? Kendit itu begitu bahagia buat kalian. Kendit itu begitu bisa menambah kekuatan kalian. Jangan pernah bermimpi kalian. Aki pun tidak tahu keberadaan Kendit itu sekarang ini di mana. Karena Bang Gey kemarin menitipkannya kepada siapa, Aki lupa. Aja kau Bet. Kau memang menebak amarah. Kita jadi siapa menghadapi membuat. Saya juga nggak tahu sama kamu sahabat. Hah? Balikin ke saya. Balikin. Kendit, ini Kendit. Ini ambil Kenditnya. Ambil Kendit. Tidak ada susah. Di Aki. Jaga baik-baik. Ini di bulan suci Ramadan, baik. Lebih baik kita sadar, tobat. Banyak Apalagi cerita lagi bersama. Balikin kendit saya, balikin. Kemarin kamu dan Bang Ray yang ambil. Balikin kendit saya. kenapa? Ketika kalian tidak ada Kendit, tidak ada kekuatan buat kalian. Jadi petarung sejati. Seharusnya. Jangan ambil ilmu kami. Kalau ilmu kami udah kembali, kita bertarung secara duel, secara pribadi. Kamu lawan saya, nggak apa-apa. Hah? Mak Datu lawan Ray. Ayo berdua kita ayo. Hah? Seharusnya baik. Kekuatan sesungguhnya itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, bukan dari kendit-kendit siluman yang dibanggakan dari Madatu. Silumannya pun saat ini mungkin lagi tidur. Balikin ke saya selamat. Berapapun yang kamu minta akan saya beri. Aki, Sudah, saya tidak akan membicarakannya dengan Ray. Aki tidak butuh uang. Uang itu hanya Saya tidak akan bilang ini dengan hal ini dengan siapa-siapa. Balikin kendit saya. Kamu minta duit berapa kan saya kasih. turunkan nada bicaramu, turunkan kakimu. Belajarlah kau menghargai orang lain yang ada di hadapanmu. Banyak bacot kamu sini. Belajar kau menghargai orang lain, Ben. Belajar kau menghargai orang lain. Aki tidak mau mengotori tangan Aki. Aki tidak mau menambah dosa-dosa Aki dengan menghilangkan nyawa curut sepertimu. Aki hanya ingin mengingatkan bahwa apa yang kau lakukan selama ini adalah kesalahan besar dalam hidupmu. Karena setelah hidup ini ada kehidupan yang harus kita menebus karma apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Ingat itu. Kita tidak selamanya abadi di muka bumi ini. Jadi berhentilah kau berperilaku yang tidak pantas dan menyesatkan tersebut. Hentikan mengikuti Mak Datuk yang katanya punya ilmu kegelapan. Tidak ada ilmu kegelapan di muka bumi ini. Tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih. Ketika sebuah ilmu digunakan untuk kebaikan, maka itulah cerminan dari kehidupan tentang kebaikan. Sudahlah Selamat, saya tidak perlu banyak oceh. Kamu gak perlu banyak oceh. Karena omongan kamu tidak akan pernah saya dengar. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Saya jauh-jauh datang ke sini untuk meminta kredit saya. Serahkan. Saya bilang serahkan atau saya acak-acak isi rumah ini. Kau ingin mengacak-ngacak isi rumah ini dengan kekuatanmu seperti ini. Turunkan kakimu. Nggak bisa banyak rumah ya. Kamu bisa banyak ya. Saya pikir Hentikan. Duduk kau baik-baik di sini. Kalau kau ingin, jangan. Aku tidak mau. Tidak mau kau mabang-mabang mulai dikotor dari darah curut sepertimu. Kau tidak upahnya curut saya ini, Bek. bilang pulangin. Pulangin ke dia. Kau semakin tidak sopan ya. Kau ini kau semakin kurang ajar dan brutal sih. Lebih baik kau duduk dan dengarkan apa yang Aki sampaikan. Aki hanya meminta rubah perilakumu sebelum kau terlambat. Ingat itu. Karena apa yang kita lakukan ini, Yang Maha Kuasa meminta pertanggungjawabannya kelak di kehidupan abadi kita. Tahu kau? Kalian sudah terbukti bukan pendekar ksatria. Kalian menipu-nipu kami ya.
Kami tidak pernah menipu iblis. Kami sudah menaruh kepercayaan kepada kalian, namun kalian gagal untuk percaya. Bukan kepercayaannya kalian tanamkan kepada kami, tapi niat licik kalian. Ketika kalian ingin disembuhkan kaki Mak Datuk, tapi kalian akan menyerang kami. Kami bukan orang bodoh, Bek. Bang Gay bukan orang bodoh. Maka dari itu, kendit-kendit jantung siluman harus dilepas dari tubuh kalian, biar kalian seperti curut kembali. Curut, lebih baik kau pergi daripada kau habis nanti di sini. Tidak ada kekuatan lagi. Jangan-jangan kau bukan sendirian di sini. Saya datang sini sendiri secara pribadi. Saya minta kendit saya. Kendit saya ada batunya. Kendit terakhir yang diberikan Mak Datuk. Kendit ada batunya. Mungkin kendit itu nanti ditaruh di mana kendit itu? Ini kenditnya, kendit. Lebih baik kau ini kendit. Nah ini bukan jantung siluman ini jantung. Nah bagus ini Bek, kalau dipakai di kamu Bek. Taruh sama. Kita bisa ngobrol balik baik. Kenapa? Kau takut aku menghantammu dengan kau dengar suara keras sekali. Jangan sampai kuku lagi. Apa jantung siluman apa ini? Menghantam kepalamu. Bisa gemuk kepalamu di sini, Bek. Kau dari tadi aku bicara, kau masih tetap brutal di sini. Ingin kendit, ini kendit, ini kendit. Ini kendit, ini mau, ini kendit, ini kendit, ini kendit. Bangsat pengamat. Ini kendit, ini kendit. Masih terus kamu menanyakan kendit. Ini kendit. Ini kendit. Duduk kau, duduk. Aku tidak mau menghajarmu. Kau sudah seperti curut saat ini, Bek. Ketika kendit lepas dari tubuhmu, itulah kekuatan iblis. Ketika kekuatan iblis pergi dari tubuhmu, maka kau seperti orang tidak punya dan tidak punya keyakinan dengan Yang Maha Kuasa. Kekuatan itu hanya milik Yang Maha Kuasa, bukan dari kendit-kendit itu. Jangan banyak bicara kamu. Bacot tuh yang bacot. Saya minta kendit saya. Saya minta kendit saya cepetan. Kendit. Saya akan memberikan apa yang kamu minta. Mungkin sudah ditelan di sini kendit ini. Mana? Ada kendit tidak sih? Ini, Bek. Ini kenditnya, Bek. Ini, Bek. Aki tidak mau menghajar orang yang lemah sebenarnya, Bek. Tapi ketika kau datang ke rumah Bro dengan tidak punya sopan dan adab, mungkin darah Aki ini juga bisa habis kesabaran. Karena Aki juga manusia lemah dan manusia bodoh. Manusia yang punya batas kesabaran. Jadi jangan sampai batas kesabaran seseorang kau habis karena ulah perilakumu, Bek. Kalau kamu memang punya nyali ini menanyakan kendit itu mungkin diletakkan bangkri di suatu tempat. Saya sudah datang ke Padepokan. Cuma tidak ada orang di sana. Saya cuma acak-acak di sana. Itu cuma, Bek. Kau lihat, mungkin kau berhalusinasi. Padepokan kalian acak-acak. Kekuatanmu sudah seperti curut lemah saat ini, Bek. Kuat, tulangmu tidak seperti sekarang ini, sudah seperti tulang bayi. Tulang bayi kamu bilang. Memang benar, Bek. Ayo tes, hajar. Tulang bayi. Oh, ini. Tulang bayi. Jadi tidak usah kau bangga-banggakan kekuatan kendit saat ini. Kendit saat ini mungkin sudah dilarung dari Banggai ke laut pantai selatan sana. Karena apabila itu terus kalian pegang, bisa merusak tatanan kehidupan di muka bumi ini. Sudahlah, Bek. Jangan pernah kau bermimpi hanya untuk mencari kendit di rumah Bang Matomblo. Dan ingat pesan Aki, jangan pernah kalian datangi lagi rumah-rumah dari saudara-saudara Banggai. Kalau nyawa kalian tidak mau terpisah dari raga kalian. Aku merasakan seperti ada datangnya Mak Datu di sini. Mak Datuk pun sekarang sudah menjadi Madancu. Dia sudah tidak punya kekuatan. Ketika jantung siluman yang diambil dari
dadanya, maka separuh kekuatan Mbak Datuk sekarang sudah hilang. Aku seperti merasakan ada kedatangan Mbak Datu di sini. Itu halusinasimu karena kau ingin segera mendapatkan kendit-kendit yang kalian inginkan tersebut. Saya jauh-jauh kedatangan saya ke sini selamat. Dengar. Jauh-jauh saya datang dari sana ke sini untuk menanyakan kendit, bukan untuk mendengar kamu berdrama kamu, ha? Ada orang, aku kira tadi ada angin yang masuk ke sini, Bek. Baiklah, saya akan bertanya baik-baik dengan kamu. Saya akan bertanya baik-baik dengan kamu selamat. Sekali lagi saya tegaskan, serahkan kendit itu, maka kamu akan saya beri apa yang kamu minta selamat. Ingat, di dunia ini hidup cuma satu kali selamat, nikmatilah. Itu Mumpung kau ada sadar. kesempatan, kamu untuk ada kesempatan untuk mempunyai duit. Itu kau sadar bahwa kita di dunia ini hanya hidup sementara dan satu kali. Jadi jangan pernah kau bermimpi hawa nafsumu untuk menguasai dunia sampai keabadian. Itu ilmu-ilmu sesat yang diterapkan dari Mak Datuk. Jadi jangan sampai kau tersesat terlalu jauh. Mak Datuk tidak akan bisa masuk ke rumah ini karena rumah ini sudah dipagar. Dah gitu. Itu suara Mak Datuk karena dia merindukan dari jantung siluman yang diinginkannya. Kau cari, Be, kau cari. Mana tuh? Pusaka itu. Ternyata yang mengutus kau ke sini Mak Datuk untuk mengambil jantung siluman dan kendit-kendit yang diambil dari bangkai kemarin. Saya minta secara baik-baik selamat. Baiklah, Aki juga akan jawab secara baik-baik. Apa yang kau inginkan, Bek? Aku cuma meminta kendit-kendit itu. Kendit itu bersama kenditnya Mak Datuk. Jantung siluman. Sampaikan dengan Mak Datuk bahwa jantung siluman yang bangga-banggakan dari Mak Datuk sudah pecah, dihantam dengan kekuatan. Itu tidak mungkin, Puku. Tidak mungkin, Puku. Sudahlah Mak Datuk, sadarlah kau. Pukul aku kalau terlihat oleh matamu. Ini mau Mak Datuk. Hup! Pergi kau jauh dari sini. Jangan pernah kau datangi lagi rumah pematong. Itu ada kekuatan perewangan yang hanya bisa menjaga. Lihat. Tidak akan pernah bisa masuk. Aku akan pergi, tapi tunggu saatnya. Tunggu saatnya kalian. Sudahlah. Ini buat Mak Datuk. Apa kau? Ngajar kau Mak Datuk. Ternyata kalian terus menaik hukum apa motong loh. Karena kalian menginginkan kendit-kendit tersebut. Lihat. Kalau kamu ingin hidup tenang, kembalikan kendit-kendit itu selamat. Aku tidak akan mengembalikan kendit-kendit tersebut. Karena kendit tersebut berbahaya bagi orang-orang lain. Dia bisa menyesatkan pikiran semua orang dengan jantung siluman kalau yang ada di dada Mak Aku Datuk bisa tersebut. menyandra semua masyarakat di sini selamat. Hah? Sampai itu kau lakukan, Bek. Aki yang paling di depan akan menghabisimu, ingat itu. Jangan kamu pikir itu ancaman buat saya selamat. Saya tidak pernah takut dengan ancaman siapapun selamat. Jika kamu tidak mengembalikan kendit-kendit itu, akan kusandra semua masyarakat di sini. Akan kubakar rumahnya semua. Mungkin itu. Makanya Aki disuruh dari Banggai, diutus dari Banggai untuk ke rumah Mama Tombo. Karena dia meyakini kalian akan semakin brutal Selamat. dan mengganggu semua orang. Jika kamu menyayangi semua manusia yang ada di sini selamat. Jika kamu menyayangi semua manusia yang ada di sini, masyarakat di sini, serahkan kendit itu. Atau aku akan menyandra satu orang dari satu rumah mereka. Itu tidak akan pernah terjadi, Bek. Karena Aki yang di depan akan menggal kepalamu apabila itu terjadi. Ingat itu. Aku bisa mengambil mereka kapan saja selamat. Ketika kamu Pergi kau dari sini. Ngajar. ingat selamat, aku akan kembali lagi. Aku akan kembali lagi. Hei, Ternyata kau manusia yang tidak punya adab. Aki dari tadi sabar menghadapimu.
Jangan sampai sangka Aki ini memecahkan kepala, memecahkan bola matamu. Baik bisa melakukan apa saja. Baik bisa melakukan apa saja. Silakan Ingat, kau tertawa. jika kamu menyayangi masyarakat di sini, serahkan, bilang sama Ray, serahkan kendit itu. Serahkan kendit itu. Kendit Hubungi itu. Bek, suruh mendatangi Padepokan untuk menyerahkan kendit itu. Jika tidak, masyarakat di sini akan kuculik satu isi rumah. Itu hanya perkataan orang. Oh, baik, selamat. Kamu menantang Bek kamu, Bek bukan orang sembarangan, selamat. Bek bukan orang sembarangan, Bek bisa melakukan apa saja yang mau Bek mau, Ada yang bicara. Banyak kamu, Sudahlah, Bek. Hawa nafsumu saja saat ini yang begitu menggebu-gebu. Ketika kendit-kendit itu lepas dari tubuh kalian, kalian hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar supaya kalian tidak dimakan dari perewangan-perewangan Mbak Datuk yang membutuhkan darah. Dikerasin gak bisa, dilembutin gak bisa, dikasih pilihan gak bisa, semuanya gak bisa. Baiklah, selamat. Aku akan menyandra masyarakat di sini. Pegang omonganku. Kalau aku tidak bisa menyandra mereka, jangan panggil ini bos Bek. Ada suara. Ternyata masih kau, Bek. Sudahlah, Bek. Aki tidak mau terlalu menghadapi curut seperti ini. Aki tidak mau menggunakan kekerasan, Bek. Karena Aki yakin hatimu pun punya kelembutan yang suatu saat Kamu bisa. tunggu di sini. Kamu tunggu di sini. Aku akan datang lagi, selamat. Aku akan datang lagi di sini, selamat. Aku akan datang lagi. Pergi kau. Ya sudah, kameramen. Untung pas Aki di sini, kameramen. Aki pas kebetulan di rumah Bang Motomblok, ternyata datang lagi. Curut Bek itu hanya untuk menanyakan kenditnya, untuk mengambil apa kendit-kenditnya. Itu sangat-sangat bisa merusak tatanan kehidupan. Karena apa? Apabila kendit itu bisa mereka kuasai kembali, maka mereka akan semakin brutal. Maka dari itu kendit-kendit tersebut dilepas dari tubuhnya, dari Bangke, agar supaya apa? Kekuatan mereka bisa berkurang. Karena kedatangan Mak Datuk ini bukan menambah tatanan kehidupan lebih baik, tapi merusak tatanan kehidupan. Karena ilmu-ilmu kegelapan yang dibanggakannya, perewangan-perewangan yang dibanggakannya, itu bisa menyesatkan, apalagi dia mengajak anak-anak muda, sehingga apa yang dilakukan akan timbul semuanya kegelapan. Kameramen, Aki juga mengucapkan terima kasih, kameramen, selalu menemani Aki. Dan Aki juga ingin mengucapkan kepada para sahabat-sahabat ataupun subscriber Bang Ray, jangan sampai Lihat. lepaskan. Lihatin. Lepaskan. Ini baru ancaman kecil, selamat. Lepaskan warga, jangan pernah ke gua. Lepaskan warga, jangan. Ini baru ancaman kecil, selamat kan? Ini baru ancaman kecil buat kamu ya. Lepaskan warga, lepaskan. Kurang ajar kau sudah mengganggu ketenangan warga. Lihat, aku akan datang lagi. Jangan pernah keulang lagi. Aku akan memenggal kepalamu di sini. Kurang ajar. Ternyata, kameramen, dia menengok semua warga yang ada di sini. Ini kita perlu waspada. Apa yang dilakukan dari Bek ini ingin merusak, mengganggu semua ketenangan warga. Maka dari itu kita perlu sampaikan kepada Bang Ray, kita harus lebih waspada lagi, karena mereka bukan saja mengincar saudara-saudaranya Bang Ray, tapi mereka sudah menebar ancaman kepada warga apabila kendit dan jantung siluman yang diinginkan mereka tidak dikembalikan. Kepada para sahabat-sahabat keselamat, Aki juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa dari para sahabat-sahabat dan subscriber selamat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal ibadah yang pahalanya berlimpah. Kepada para sahabat-sahabat keselamat, Aki ini bukan siapa-siapa tanpa kalian. Maka dari itu terus ikuti perjalanan Aki. Mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan tentang kebaikan. Jadi
Apabila ada tutur kata Aki yang tidak pas dan tidak pantas, karena Aki ini manusia lemah dan manusia bodoh, kekuatan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aki mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikuti terus perjalanan Aki dengan cara mengetik tombol like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui perjalanan dan tayangan-tayangan dari Aki. Mungkin begitu saja, lebih dan kurangnya Aki mohon maaf. Aki akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.